Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa alhamdulillahi alladhi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ayatan liulil albab wa ayatan liulil absar wa baq. Yang ulun hormati dan ulun muliakan asatiz guru kita semua Al-Hajj Ajhar Jentarmen. Yang ulun hormati seluruh pengurus Beker Subuhan. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ulun. Ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Amun ulun sambatkan tunggal ikungan. Insyaallah isya harinya kada jadi ceramah. Adik-adik sekalian yang insyaallah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja tadi pembawa acara mengatakan dari awal acara singkat. Jadi ini singkatnya sampai jam berapa? Ini sampai jam berapa? Isya ampihan lah. Lewat sedikit boleh. Lewat sedikit tuh bisa sejari lewat sedikit. Insyaallah kalau ada nanti yang ditanyakan kita akan jawab. Kalau memang ada waktunya tidak apa-apa, isa agak belakangan sedikit diisi dengan zikrullah, halakah zikir tidak jadi masalah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini ulun ingin menyampaikan satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, sab'atun, nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut riwayat, mohon maaf, ini semua kita dulunya berada di alam arwah. Entah berapa tahun kita berada di alam arwah, kita pindah ke alam rahim ibu kita masing-masing. Benar atau tidak? Ada yang 7 bulan keluar, alhamdulillah. Ada yang 9 bulan keluar, ada yang 10 bulan keluar, ada yang 2 tahun. Kira-kira bahasa sengot sudah tuh. Imam Syafi'i 2 tahun kalau tidak salah itu dalam biografinya. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim. Dari alam rahim kita akan pindah ke alam dunia. Dari alam dunia, mau tidak mau, siap tidak siap, ikhlas tidak ikhlas, akan pindah ke alam akhirat melalui pintu gerbang yang namanya kematian. Kita semua pasti akan mati. Kalau ulun mati ini siap lawan ikhlas. Pian badahulu ulun badudi kada apa-apa. Atau dibalik, ulun badudi pian badahulu kada apa-apa juga. Tapi yang pasti rumah masa depan kita adalah kuburan. Sekarang pindah sudah PAL 2 ke PAL 12. Cuma yang di sebelah sana. Kalau yang di sebelah sini itu mengubur yang hidup. Kalau di sana mengubur yang mati. Jangan dipikirkan panjang-panjang. Semua kita pasti akan mati. Makanya menurut Imamul Ghazali, kalau orang itu pengen meninggal dunia, biasanya rohnya itu diambil mulai ujung kaki dulu. Ini minta maaf belum ke bawah lah. Dari ujung kaki dulu, ditarik di sini. Mohon maaf. Nanti sampai lutut roh itu berhenti. Tobat tidak, tobat tidak, tobat tidak. Kalau dia tidak tobat, kembali lagi roh itu berjalan. Ada yang mengatakan sampai perut, ada yang mengatakan sampai dada. Roh itu kembali lagi berhenti. Tobat tidak, tobat tidak, tobat tidak. Kalau dia tidak tobat, kembali lagi roh itu berjalan. Apabila sampai yugargir, arti yugargir ini berbolak-balik tenggorokan kita. Itu istilah anak muda sekarang, tiada maaf lagi bagimu. Pintu tobat ditutup oleh Allah, maka dicabutlah roh kita mulai ubun-ubun kita. Makanya dari seluruh anggota tubuh kita, yang paling setia dengan roh kita hanya mata kita saja. Makanya bila orang mati itu pian itihi ya, matanya itu jangan ke atas tuh, nya mai itihi roh.
Karena dari seluruh anggota tubuh yang setia dengan roh hanya mata kita, dia memandang ke atas. Jadi bila orang mati, jangan ke atas tuh kalau usah takutan. Yang takutan itu mengijipi kita. Dan biasanya roh itu ditarik mulai bawah dulu. Makanya bila pian beelang lawan orang yang garing hendak sakaratul maut, japai aja batisnya itu dingin. Kalau kami orang kampung menyambat, nih kami orang kampung. Tahu pian orang Jakarta ini lu kada tahu lah. Biasanya di Japai ini dingin benar. Ujar kami menggandang pisang. Jadi bila orang anak mati itu biasanya dinginnya mulai bawah terus ke atas. Cuma jangan dipraktekkan. Kalau ikan ada pengurus beker subuhan garing dielangi. Japai batisnya dingin aja rusak semalam hendak mati kawan. Jadi ditarik roh kita mulai ubun-ubun, dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, dari alam dunia kita pindah ke alam akhirat, dari alam akhirat ini yang saya sampaikan hadis tadi. Suatu saat kita akan dibangkit dari liang kubur kita masing-masing. Menurut riwayat di saat itu yaumul hisab, yaumul qiyamah, huru haranya luar biasa. Orang tua lupa dengan anaknya, anaknya lupa dengan orang tuanya. Bahkan ibu yang sedang hamil tidak merasa janinnya keluar. Kenapa? Karena dahsyatnya huru hari kiamat pada saat itu. Maka pada saat itu ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya. Ada orang yang keringatnya sampai lututnya. Ada orang yang keringatnya sampai pusernya. Ada yang keringatnya sampai tenggelam. Ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan. Maka pada saat itu ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang 7 macam ini. Ada berapa? Ada berapa? Ada 7 macam. Yang pertama, ini saya acak saja. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah di saat itu matahari diturunkan sejengkal daripada kepala kita. Hamparan yang kita pijak terbuat daripada perak yang begitu panas. Ada orang yang mendidih otaknya karena kepanasan. Maka saat itu salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah adalah syabun bi'ibadatillah. Salah satunya adalah syabun. Tahu pian sabun lah. Ini serius nih, jangan kuring-kuring. Tahu kan sabun? Nah dijawab, kada jawab pian lah. Tahu kan sabun? Lain sabun Lepeboy itu lain. Syabun tuh pakai shin artinya seorang pemuda. Siapa pemuda yang mana? Yang mendapatkan naungan Allah adalah pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pian nih, Masya Allah, ini muda semua ini. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, rijal syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah harapan di masa yang akan datang. Akan bagaimana warna negara kita, bangsa kita, agama kita 10 tahun yang akan datang tergantung pemuda saat ini. Ustadz, pemuda itu apa garang definisinya? Di dalam kitab Syarasitin boleh orang itu dikatakan pemuda kalau usianya di bawah 40 tahun. Itu masih pemuda itu. Pian berapa umur? 70. 30, alhamdulillah, muda masih. Cuma sebaliknya dalam kitab Syarasitin, orang itu boleh dipanggil syekh kalau di atas 40 tahun. Arti syekh itu pian jangan bangga, artinya kai. Kalau ikan kawan, wah syekh imong, padahal kai artinya. Bila di atas 41 tahun itu boleh dipanggil syekh, atau dia memiliki ilmu pengetahuan agama walaupun di bawah 40 tahun itu boleh syekh. Kembali kepada pembicaraan kita. Pemuda yang hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi, adik-adik sekalian, apa kata Allah? Aku senang dengan orang tua yang rajin ibadah. Tapi kata Allah, aku jauh lebih senang dengan pemuda yang rajin ibadah. Kalau tuha rajin ke masjid, rajin kalanggar, baca Al-Quran khatam sebulan sekali, tahajud setiap malam, berapa umurnya? 70 tahun, wajar.
parak sudah ke Balikpapan. Tapi kalau masih muda, energik, godaannya bermacam-macam, sempat sembahyang subuh berjamaah, sempat hadir ke majelis ilmu, menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada cerita, boleh kada ulun berkisah? Boleh kada? Boleh kada boleh tak apa ya berkisah? Ini isya sudah belum? Ya. Ulun daripada diturunkan orang baik turun seorangan. Dulu ada cerita, kejadian ini di Riyadh. Tahu pian Riyadh lah. Ini tahu kada Riyadh? Nah itu tuh Puntun sebelah kiri. Kejadian ini di Riyadh, mohon maaf dulu ada seorang pemuda. Ya kayak Buhan Fian nih lah. Orangnya ganteng, gagah, kayak pian nih bang. Kurang lebih lah. Cuma itu banyak lebihnya, pian banyak kurangnya gitu. Jadi pemuda ini, beliau ini mohon maaf ada penyakit jantung kronis. Jadi jantungnya ini parah sekali. Jadi sering pingsan, nanti dibawa ke rumah sakit sehat, nanti pingsan lagi dia. Suatu saat beliau ini kena serangan jantung, lalu dibawa ke rumah sakit. Kejadiannya di Riyadh. Setelah dibawa ke rumah sakit, waktu itu menjelang subuh, dokter ini memeriksa jantungnya. Ada kalau alat yang memeriksa yang apa nih, detak jantungnya. Ada kalau yang sampai ke telinga tah. Tahu kan pian? Kisah tahu aja kan sekira lancar nah. Lapah memikirkan nanti ya. Setelah dia periksa jantungnya, lalu dokter ini kaget alias tahajud. Kenapa? Ternyata di antara detak jantungnya ada suara azan yang begitu merdu didengar oleh dokter ini sampai ke telinganya. Lalu dokter ini penasaran, dia panggil perawatnya. Jaka bahasa kita lah, ini bahasa Arab pada kayak ini. Sini kam, ini sudah subuh oh belum kah? Jadi jar perawatnya subuh sekitar 2 jam lagi. Tapi kata dokter, saya beberapa kali memeriksa jantung anak muda ini, di antara detak jantungnya itu ada suara azan yang begitu merdu sampai ke telinga saya. Makanya saya memastikan apakah saya salah dengar atau memang azan subuh telah sampai. Maka saya rasa yang berdetak itu bukan dadanya. Dia periksa lagi berulang kali, ternyata memang benar di antara detak jantungnya bersuara azan yang begitu merdu dan jelas didengar oleh dokter tersebut. Akhirnya apa? Orang tuanya datang. Lalu ditanya. Setelah pemuda ini siuman, bangun daripada pingsannya, lalu dia bilang, "Dokter, bolehkah saya bertemu dengan orang tua saya?" Ringkas cerita, berjumpalah mereka. Setelah berjumpa, maka anak muda tadi mengambil tangan orang tuanya. Lalu dia mengucapkan bahasa kita, "Bah, ma, ulun banyak-banyak minta ridho, ulun banyak-banyak minta maaf. Mungkin umur ulun tidak panjang lagi. Ulun sebentar lagi akan berjumpa dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala." Lalu diciumnya tangan orang tuanya sambil menangis. Orang tuanya pun sambil menangis. Setelah dia mencium, lalu dia kiamkan tangannya, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika itu rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dokter ini penasaran. Lalu dia tanya kepada orang tuanya. Apa yang dia tanya? Yang pertama, kata dokter, saya sering memeriksa pasien. Cuma hanya pasien ini yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Yang pertama, tatkala dia masuk tadi rumah sakit, saya periksa di dadanya, itu terdengar suara azan yang begitu merdu. Bahkan saya menanyakan kepada perawat saya, apakah saya salah dengar? Ternyata benar, suara azan itu dari dada seorang pemuda ini. Dan yang kedua, kata dokter tadi, saya menyaksikan ini pemuda tatkala dia pengen sakaratul maut, dia mencium tangan orang tuanya, mengucapkan la ilaha illallah, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saya pengen tanya, apa sih amalan pemuda ini sampai hidupnya saja dimuliakan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah,
tanda-tanda orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena mohon maaf, saya disimpangkan sedikit lah. Karena orang itu ulun malam tadi pengajian malam Sabtu, Yusuf lah, dilanggar ulun, ujar ulun, ya mutil mar'u ala ma'asya alaih. Orang meninggal dunia itu tergantung bagaimana dia hidup. Bila hidupnya rajin sembahyang, hidupnya rajin berzikir, hidupnya rajin ibadah, insya Allah waktunya sakaratul maut, walaupun kada dibacakan yasin, walaupun kada ditalakinakan, insya Allah hatinya akan kontak kepada Allah. Kenapa? Karena hidupnya selalu ingat dengan Allah. Jadi orang mati itu tergantung dia hidup. Kayak apa hendak mati husnul khatimah? Membayang kada, subuh melayur, ya Allah, apalagi gowian macam-macam itu dia tidak menggambarkan husnul khatimah. Ringkas cerita, lalu kata orang tuanya, kelebihan pemuda ini yang pertama, ini pemuda memiliki prestasi di sekolahnya. Inya ranking tarus pintar. Dan ulun padahkan nih ada yang sekolah lah. Atau tuha semuaan gak ini? Yang mana yang sekolah mana? Saikong. Mahasiswa mana masih angkat tangan? 1, 2, 3, 15 lah. Jadi mohon maaf, ulun beritahu, prestasi kepintaran itu semua orang bisa menggapai, tergantung bagaimana dia bisa memanage waktunya dengan bagus. Bujur kada? Ulun contohkan kayak ini, sekira pian paham. Ini aja gin, ini Clio. Ini bila ulun andak ke sini, gugur kada? Gugur. Lalu ulun tarik ke sini, gugur kada? Kada. Kalau ulun tarik ke sini bisa gugur, bisa kada. Artinya apa? Orang pintar itu kada ada takdir. Orang bungul tuh kada ada takdir. Memang kenapa nilai ikam 5? Takdir sudah kada. Kenapa jadi ikam kada lulus SKS ini? Sudah takdir kada. Orang pintar itu bukan takdir, orang bungul itu bukan takdir. Tergantung bagaimana dia bisa memanage waktunya dengan bagus. Bujur kada? Ulun dulu punya kawan, kalau tidak salah namanya Sanusi. Itu masuk ke Raka, tamat SMP, masuk Raka. Di Rasidiyah Khalidiyah itu banyak hafalan, mahfujat mahafal, hadis mahafal, apalagi ini Al-Quran hadis, aur mahafal aja. Akhirnya apa? Jadinya aku kada sanggup sekolah di sini. Bulik kejegin. Akhirnya dijualnya tilam, dijualnya tapih. Ya orang menukari bilampihan itu tak murah harganya. Mohon maaf, ternyata sekalinya bebulik pulang kada lawas. Kenapa jadi bebulik? Ujar mama ulun, bila hendak ampih sama sekali, kalau usah sekolah sama sekali. Akhirnya sidin bebulik ke sekolahan. Ternyata apa? Dia atur waktunya dengan bagus. Kapan dia bangun, kapan dia menghafal, kapan dia olahraga, kapan dia santai. Dia bikin schedule pribadinya. Apa yang terjadi? Tahun pertama dia ranking ketiga, tahun kedua dia ranking pertama, dan sekarang hafal Al-Quran beserta tafsirnya. Artinya apa? Orang cerdas itu kada ada faktor enteren, kada ada, pasti faktor eksteren, karena dia membaca, karena dia belajar, karena dia bisa menggunakan waktunya dengan bagus. Pian ni lawan ulun nah. Mohon maaf, bedanya pian ulun ni bukan ulun alim kada, bedanya ulun tada hulu membaca. Jika pian membaca tada hulu pada ulun, pian cara mah ulun di situ. Artinya apa? Prestasi ini bisa diraih tergantung bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan bagus. Dan semua kita bisa sukses insya Allah dengan ikhtiar dan usaha kita dan campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulun sering sampaikan tuh, yang di lokal, ikam sekolah hati ding. Ikam berapa solokal, orangnya berapa? Kadingat pulang aja, kadingat lah. Belum ketahu. Berdua aja kah Uma? Berapa? 27, oke. Salah kada apa-apa dengan kada apa-apa, salah. Tetap dia dapat makan biar salah kada apa-apa. 27 di lokal. Mohon maaf, di lokal itu pasti ada yang ranking 1, pasti ada ranking 27. Bujur kada? Coba pian takuni yang ranking 1 tuh otaknya di mana? Di kepala. Berapa otaknya? Sebuting juga. Yang ranking 27 takuni otaknya di mana? Di kepala juga. Berapa? Sebuting juga. Kalau yang 27 otaknya di lentuhut kada sama. Takuni pang yang ranking 1
Berapa dalam sehari semalam diberi Allah waktu? Sama 24 jam. Yang ranking 27 yang intil bebayar naik gitu bang, sama 24 jam. Kenapa berbeda? Karena dia bisa mengatur waktunya dengan bagus. Maka kalau orang sukses itu, sekali lagi, bungul itu ada takdir. Ini kisah takdir kata Allah. Kenapa kada naik nak? Takdir sudah ya. Kayak apa orang main HP aja, adanya takdir gitu tuh. Pertama, ini yang kedua. Kita kaitkan. Yang kedua, anak ini ya Allah, dia khatam Al-Quran sebulan sekali. Kalau orang khatam Al-Quran sebulan sekali, kira-kira sempat tidak untuk bermain yang sia-sia? Insya Allah tidak sempat. Dia habiskan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Sebulan sekali khatam Al-Quran. Mohon maaf, kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Li'anatul Talibin juz pertama, halaman pertama, yang di dalamnya biografi beliau, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan minimal 60 kali. Berarti seharinya berapa kali itu? 2 kali. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah, awal Al-Baqarah aja. Kalau Bapak Ini mohon maaf bagi yang kalian bisa membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran. Sekira lancar membaca Al-Quran, jangan tidak membaca Al-Quran walaupun sehari hanya 1 ayat saja. Baca Al-Quran. Tapi Ustaz saya kada lancar, yang kada lancarnya dihitung 1 huruf, pahala pian ganal. Misal, sampai biasanya kan yang lancar itu alif lam mim sampai ulaika. Di atas ulaika itu biasanya camuk sudah bacaan tuh. Ya 3 buting kacamata ya kada bisa aja juga. Itu pian harus semangat membaca. Biar aja seayat, yang penting baca Al-Quran. Insya Allah lancar baca Al-Quran. Maka yang kada lancarnya dihitung 1 huruf. Misal nah itu itu sehuruf tuh 3 kali pen 3 huruf. Satu buting huruf dibalas dengan 10 macam kebaikan. 3 kali pen 30 kebaikan. Asal jangan disengaja. Karena beristilah harus catuk malaikat bener. Jadi dia menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah, Masya Allah. Bahkan ulama-ulama dulu, kita ini jauh benar daripada ulama-ulama kita dulu. Ulama kita dulu termasuk Imam Hasan Al-Basri deh. Itu kada guring dulu, kecuali sembahyang sunat 300 rakaat setiap malam. 300 rakaat setiap malam, ya Allah. Kita kada guring dahulu, amun kada ces HP habis hanyar guring. Ya Allah. Oh hakunya tak bajam tak buncilak napa-napa kada itihe. Ya Allah. Dan ulun beritahu lawan pian, mohon maaf, HP itu bagus, cuma tidak semuanya diandak di status. Ini semua kegiatan or update. Kami ya belum update lagi. Mohon maaf. Yang ketiga, anak ini adalah yang kata orang tuanya sangat berbakti kepada diriku. Mohon maaf, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita menyakiti hati kedua orang tua kita, demi Allah, kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Makanya mohon maaf, su'ila ba'dul ulama, ditanya sebahagian ulama, ayyul afdal, mana yang lebih afdal? Apakah engkau memandang Baitullah atau engkau memandang wajah kedua orang tuamu? Faqala jumhur ulama, berkata jumhur ulama, tidak ada yang lebih afdal, bahkan lebih afdal daripada memandang Baitullah. Tatkala engkau memandang wajah orang tuamu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan memuliakan orang tuamu. Jadi untung benar bayi kuitan yang masih hidup, kita masih bisa memandang wajah beliau, kita masih bisa mencium tangan beliau. Tatkala beliau mengatakan, nak, engkau saya ridai dunia dan akhirat, insya Allah inilah sumber ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'ra'id, ya Rasulullah, apa pendapat engkau wahai Rasulullah, seandainya aku ini sembahyang 5 waktu tepat pada waktunya, wasumtu Ramadan, aku puasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakat, aku membayar zakat, wa hajatul baitul haram, aku naik haji, pamajali ya Rasulullah, kira-kira pahala untuk saya apa ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, mulingkai itu yang kamu gawi,
engkau akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kecuali kata Rasulullah, kalau engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, senang menyakiti hati kedua orang tuamu, membuat orang tuamu menangis, maka salatmu, puasamu, hajimu, zakatmu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir penutup di dalam kitab Nujhatul Majalis, wa man bara li walidayhi, barang siapa yang dengan sengaja mendatangi orang tuanya. Ini ulun batakun, kuitan kita masih hidup atau tidak? Masih hidup atau ada? Jawab. Masih hidup atau ada? Oh, masih yang hidup, alhamdulillah. Barang siapa yang dengan sengaja mendatangi kuitannya, yang belain rumahnya, istilah mendatangi kuitan. Ini ada juga mendatangi kuitan ini cuma kada istilah. Salajur melajur antara anak ada, yang memberi mualnya salajur berhutang duit ada aja juga. Ini istilah mendatangi kuitan. Apa? Watanalu yadah, diambilnya tangan orang tuanya. Lalu dia sungkem kepada orang tuanya. Lalu dia ngomong, "Ma, bah, ulun banyak-banyak minta ridho, ulun banyak-banyak minta maaf, ulun sadar selama ini banyak pembicaraan ulun yang menyakiti hati sampean, banyak perkataan ulun yang menyinggung perasaan sampean, suara ulun kadang-kadang lebih keras daripada suara sampean." Diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya. Maka anak yang demikian, kata Rasulullah, ana kafiluh, saya menjamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untunglah kita memiliki orang tua yang masih hidup. Alhamdulillah. Datangi orang tua kita, sungkem kepada orang tua kita. Mohon maaf, saya bangga, ulun bangga benar melihat pian sembahyang subuh berjamaah, hadir di majelis ilmu luar biasa. Tapi jangan lupakan untuk punya akhlak dan adab kepada orang tua kita. Dan jangan mencium tangan kuitan tuh. Siapa nggak malah jari? Dulu kayak kali ingat lagi lu hidung lu. Malu tulak malah. Ada yang di sini. Bujur-bujur lawan kuitan, minta maaf dengan kuitan. Demi Allah, tatkala supian kuitan sampean ikhlas, ridha, insyaallah ini jalan keberkahan dalam hidup ini. Berkah itu kan bukan berarti sugih. Mohon maaf, ulun sering sampaikan, jangan melihat orang itu kesuksesan dari kesugihannya, salah. Jangan dilihat kesuksesan orang itu dari jabatannya, salah. Karena kalau kesuksesan dilihat dari kesugihan, maka Karunlah yang paling sukses hidup ini. Kalau kesuksesan dilihat dari jabatan, maka Fir'aunlah yang paling sukses hidup ini. Yang paling sukses hidup ini sejauh mana hidupnya berberkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Rumah sederhana, tapi rumah yang sederhana penuh dengan ibadah kepada Allah, itulah keberkahan. Memiliki anak yang soleh dan solehat, memiliki istri yang berbakti dengan kita, memiliki rezeki yang halal dimakan, ini adalah berkah dalam hidup kita. Salah satunya, agar pengen berkah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Maka hadis yang pertama kata Rasulullah, yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah seorang pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, insyaallah kita sambung apabila ka pulang. Kamu disambung sampai ketujuhnya ini ulun taliur pian guringan. Jadi minta ridha dan minta maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan sebanyak-banyaknya bertanya agar ulun kada sempat menjawabnya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa ceramahnya. Baik teman-teman yang masih bertanyakan, silahkan. Yang mau bertanya, silahkan. Kita batasi 2 pertanyaan. Pertama, bertanya kada mesti dengan bahasa Indonesia. Ya, maaf bahasa Indonesia, nanti saya terjerungkup. Jadi hantam bahasa kita aja boleh. Ya. Silahkan. Yang anak bertakon, makasih. Angkat tangan, boleh. Tangan, silahkan. Yuk, maju ke depan, tangan. Silahkan. Alim-alim nggak sudah. Ini kada batakunnya antara dua. Silahkan. Silahkan. Boleh silahkan. Kita belajar diskusi insyaallah. Santai aja. Silahkan. Ulun senang. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.
Sebutkan nama dan ukuran baju. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau Nama. Nama saya Hedi Mamruf. Oh, ya, alhamdulillah. Kan kalau kita tuh istilahnya apa ya? Cara apa ya namanya? Anggap aja di rumah aja Bapak biar santai aja deh. Kan kalau kita membunuh hewan tuh berdosa loh. Enggak. Gimana ya? Gimana caranya? Agar kita membunuh tetangga. Ada semut nih banyak di dalam Oke. rumah gitu. Oke. Nah, cara mengusir semut tanpa harus mematikan itu gimana sih? Oke. Misalnya kalau kayak minyak tanah itu termasuk menyakitkan semutnya apa enggak gitu? Oke, saya jawab. Itu aja kah? Ya. Silakan duduk aja, jangan berdiri, panjang jawabannya. Yang pertama, sebelum ulun jawab kepada substansi pertanyaan, Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam tidak mengatur hanya hubungan vertikal kita dengan Allah. Islam mengajarkan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, bahkan kepada binatang. Makanya dalam ajaran agama Islam, coba lihat dalam kitab Taqriratus Syadidah, kita itu makruh kencing di lubang-lubang. Baik lubangnya panjang ataupun lubangnya bulat. Ini lubang bujur lah. Ini lubang bujur. Ini dalam kitab itu diwar atau sakib namanya. Mohon maaf, dan biasanya kencing di lubang-lubang ini lalakian. Kenapa jadi makruh kencing di lubang-lubang? Di dalam kitab Taqriratus Syadidah, biasanya di lubang-lubang itu ada binatang kecil seperti semut. Kalau kita kamihi, kasihan nih ya. Kalau minta sembahyang hajat jawab pembukaan beker subuhan. Mulpian kami, kasihan nih ya. Makanya makruh. Apalagi mun ba istilah maunting, tahu maunting lah. Nih pohon kayu nah, ada serangga, ba istilah diunting. Cur, bayinya guguran, hapus ya. Itu maaf, kencing di lubang-lubang saja makruh. Masya Allah, Islam kepada binatang yang tidak memiliki akal saja kita memiliki akhlak. Benar atau tidak? Itulah Islam, apalagi lawan kawan. Nih, mohon maaf, bekir subuhan nih, ini bermacam-macam latar belakang, maka harus memahami, harus mengerti, jangan sembarangan berbicara. Ada orang yang sambat bungul kada sarik, tapi ada orang sambat bungul 3 harinya tersinggung, memikirkan aja. Karena pian mahir bungul tambuk sedihnya ada mahir. Mohon maaf, maka Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin kepada binatang saja. Kada boleh kencing di lubang-lubang. Bahkan dalam ajaran agama Islam, menyembelih hewan kada boleh di depan hewan yang pengen disembelih. Kada boleh. Misalnya nih, ini ada sapi, kita maasah parangnya di hadapannya nih. Kena ikan parak lagi umur. Itu kada boleh tuh. Padahal binatang, gitu. Itu Islam, luar biasa Islam ya Allah. Kepada binatang dia ada tata caranya. Kenapa dalam Islam kalau kita menyembelih harus pisaunya tajam? Kenapa? Agar binatangnya tidak terlalu merasa sakit. Kenapa disembelih di leher? Agar cepat meninggalnya. Lalu pertanyaannya, bolehkah kita membunuh binatang? Boleh, selama binatang itu membahayakan, selama binatang itu membuat mudarat kepada kita, boleh. Yang kada boleh cara membunuhnya. Ini dapat bilalang, cabut dulu batisnya sabuting, isuk matanya kucik sabuting, itu kada boleh. Tapi kalau anak mati selesai. Kalau dia membahayakan kepada kita, boleh. Kada boleh juga ada ular, kada boleh jadi membunuh apa, ularnya membunuh kita. Jadi kepada yang bisa memberikan mudarat silahkan, tapi bagaimana tata cara membunuhnya agar binatang itu tidak terlalu merasa sakit seperti itu. Mungkin demikian. Ada lagi yang lain, silakan. Ya, silakan dulu. Samuan kita angkat tangan yang menunun bulik. Ya silakan. Yang parak dulu. Yang maju aja dulu. Maju dulu. Yang parak dulu. Ya pian dulu. Ya silakan. Yang mana berdua baik-baik. Duduk dulu ya. Ayo silakan berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertama kan? Ayo ha. Atau pian menjawab aja kalau ulun betakon. Silakan. Ada cara untuk jarak ke kubur
mana kayaknya bakubur di mana nih? Di kampung, sama-sama di kampung ya. Oh, oke. Tapi beda. Oke. 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 Ya, ya. Bagus. Ya, oke, saya jawab dulu satu persatu ya. Pertama, masalah ziarah kubur itu kalau kita baca bab ziarah itu antara, kalau coba make dulu nyaringnya. Di antara kai lawan kuitan mana yang lebih dulu? Walaupun kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih tentang ziarah tidak ada yang spesial, tidak ada yang harus kuitan dulu atau harus kai dulu, ada. Cuma kalau kita membaca tentang adab tentunya kepada orang tua kita dulu. Kalau kita berbicara tentang adab tentunya kepada orang tua kita dulu. Tapi Ustadz, aku kai berdulu kata Bapak jua, aku kuitan berdulu kata Bapak jua. Sekali lagi tidak ada aturan yang baku tentang ziarah itu. Yang salah ada yang salah. Ini mohon maaf, ziarah orang sudah ajan, sebentar kita rehat, sebentar kita sambung sebentar ya. Oke. Ya oke. Haji ya oke. Yang salah ada, mohon maaf jangan tersinggung. Kita ini kadang-kadang mohon maaf jangan tersinggung, dan ini tidak salah. Kita kadang-kadang kalau habaib datang, ustadz datang, kiai datang, kadang-kadang kita membukakan lawang, mohon maaf kada salah. Kita kadang-kadang membalikkan sandal, ustadznya datang, kadang-kadang mohon maaf kita peluk, kita cium tangannya, kadang-kadang bolak-balik. Benar atau tidak? Kena pulang bila habaibnya ada bulik, sandalnya dipalingakan, bila masuk ke mobil, bila kursinya elektrik diaturakan. Ulun menyatakan itu tidak salah. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Pernahkah kita lakukan kepada kedua orang tua kita? Suahkah membukakan lawang mobil lawan kuitan? Suahkah membalikkan sandal lawan kuitan? Suahkah mencium tangan bolak-balik dengan kuitan? Pernahkah mengaturkan duduk sit di hadapan kuitan? Kalau kada pernah, salah yang kita lakukan selama ini. Mohon maaf jangan tersinggung. Ini kuitan jangankan dibalikkan sandal, kuitan digasak. Lah kasih umah kuitan lah, tempat cepat dulu sandal sini buka. Mohon maaf. Saya pengen tanya, mana yang lebih berhak menghormati Ustadz Gipari atau kuitan? Kuitan lebih berhak. Maka kalau kau memperlakukan ustadz mencium tangannya bolak-balik, maka kuitan kita jauh lebih berhak daripada itu. Kalau hari ini pengen memalikkan sandal ustadz dengan penuh keikhlasan, maka kuitan kita jauh lebih berhak daripada itu. Karena kuitan kita adalah lebih makbul doanya daripada 100 walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Nah, kalau itu ada aturan, tapi kalau ziarah kada jadi masalah. Atau ini ziarah, kemana-mana ziarah, kubur kuitan kan sudah hilangi. Ini gambar tuan guru hibak di rumah, gambar kuitan si kuikong ada. Mohon maaf, ini namanya tak paling handut namanya. Oke, seperti itu. Sarik dulu. Ada lagi yang lain? Silakan. Pian tadi lah, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Oh iya. Apa yang cocok lah. Jadi sebelum ulun jawab, semua amalan itu bagus. Yang penting istiqamah. Dikatakan apa? Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 macam karamat. Pian berisi amalan kalau usah banyak, salawat aja tapi rutin. Insya Allah pian merasakan maunahnya dengan amalan itu. Tapi rutin, jangan aanginan. Bapak di bari, ini 3 tahun gak sekolah lagi salawat. Mohon maaf, ulun kada tahu apakah ini cocok dengan pian. Kalau pengen dapat ijazah amalan, ulun ijazahkan amalan yang ulun sering baca aja. Ya, jadi yang ulun sering baca adalah ada 1 salawat. Kalau yang anum-anum nih bagus membaca amalan ini, maunahnya kada mau kayak Lombok langsung padas, pian istiqamah aja insyaallah. Apa amalannya? Ulun baca bari ijazah salawat aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baitih.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baitih. Ajastukum kama ajajani an syekhi kabil tuh. Jadi barang siapa yang membaca salawat ini 100 kali sehari, boleh pian kredit 20 subuh, 20 johor, 20 asar, 20 maghrib, 20 isya. Jumlahnya berapa? 100. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah 100 hajatnya. 30 di dunia, 70 di akhirat. 30 di dunia itu banyak sudah. Sugih, sebuting hanyar. Naik haji tiap tahun 2 hanyar. Anak saleh dan salehat 3 hanyar. Apalagi hendak? Bini 4 hanyar. Apalagi? Hah? Apalagi hendak? 4-nya nyaman dah. Cuma istiqamah mengamalkannya. Insya Allah Allah kabulkan 100 hajatnya, 30 di. Kalau ulun membacanya, kalau ulun khusus habis sembahyang subuh menunggu waktu isyraq, setelah selesai membaca hijib bahar biasanya. Ya, setelah membaca hijib bahar, ulun baca itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti. Sekilap yang terjaga habis sembahyang 5 waktu kah 20. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah mudahkan urusan kita insyaallah. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Ya. Jangan bertakun amalan. Nah, kalau amalan hendak umrah lakas gampang. Pertama surat Waqiah, yang kedua surat Tanah. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tapi ini ada orang ngisi pulsa bisa bermain judi online ya Pak Joyan dulu nih berkata. Oke. Bagus pertanyaannya, jawabannya ngalih. Jadi kayak ini ada hadis Nabi, mana'ana ala masyiatin walau bisyartin kalimatin lakana fiha. Barang siapa yang menolong kemaksiatan walaupun hanya 1 kalimat, maka sama seperti orang yang melakukan kemaksiatan. Pian tahu bila orang nukar pulsa inya bau judi online dan pian tahu jelas lalu pian juali pulsanya, maka pian sama seperti orang yang bajudi. Jelas ya kalau sudah tak. Tapi kada tapi-tapian, kada boleh. Tapi kada tapi-tapian. Tapi ustaz ingin coba yang payu, kada usah jual. Yang penting hidup ini berkah. Berkah itu ulun alami, berkah itu beda dengan hitungan matematika. Kalau 1 tambah 1 berapa? Tapi kalau berkah 1 tambah 1 boleh 2, boleh 5, boleh 10, boleh 100, boleh 1.000.000, bahkan ada apa mudah apa Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya Allah. Itulah keberkahan hidup ini. Untuk apa duit banyak? Amun dimakan duitnya membuat kita koler sembahyang. Untuk apa duit banyak? Babai dimakan membuat kita malas untuk salat, beribadah malas. Kenapa? Kada berkah. Tapi walaupun duitnya sedikit, diberi lawan anak menjadi anak yang soleh. Diberi lawan bini taat lawan kita. Kita makan membuat kita semangat ibadah kepada Allah. Itulah keberkahan dalam hidup. Yang penting berkah. Biar aja banyak, yang penting berkah. Terakhir silakan. Ya silakan. Oh, banyak aja. Ayo silakan. Ayo. Habis ya lah. Biar kasihannya 2 ikong tuh ya. 2 aja. Enggak. Karena ini tampul anak muda semangat, silakan. Berdua silakan. Ayo berdua maju. Iya. Silakan. Jadi karena ini waktu terakhir, pian langsung jawab aja yang pian takunakan lah. Silakan. Waalaikumsalam. Menyemati orang tua yang aneh, belum mau menghapus dosa dan salah juga orang tua, gimana caranya? Oke. Itu ya kah? Ya bagus ya, bagus. Pian langsung, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama ulun Abdul Muda. Di sini ulun hendak bertanya, anak Ustaz masalah bingung aja. Yang masalah selawat Ustaz. Apakah selawat itu banyak macamnya kan Ustaz? Kan misalnya kita mengerjakan isinya ulun nih, mengamalkan salawat misalnya Allah Muhammad, apakah itu
Nggih, alhamdulillah. Nggih. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, pertanyaannya luar biasa. Orang yang baik itu adalah orang yang merasa dia salah dan memperbaiki kesalahannya. Dan beruntunglah Anda kalau merasa salah. Karena salah satu orang yang Allah berikan kebaikan dalam hidupnya, Allah titipkan kelembutan dalam hatinya. Bukti orang lembut hati itu merasa dirinya salah dan ingin memperbaiki kesalahannya. Dan orang selamanya tidak akan menjadi pernah baik kalau tidak merasa dirinya salah. Jadi kalau pian merasa pernah menyambati kuitan, pernah menyakiti hati kuitan, dan semua kita mungkin pernah menyakiti hati kuitan kita, maka mohon maaf ulun yakin kuitan itu sesakit-sakitnya dia tetap memaafkan anaknya. Tinggal pian mendatangi kuitan pian, minta ridha dengan kuitan pian, minta doakan dengan kuitan pian, insya Allah tidak ada orang tua yang dendam kepada anaknya, dan insya Allah orang tua pian akan memaafkan pian. Masih hidup ololah? Masih hidup ololah? Masih hidup ololah? Oke, jadi tinggal datang, minta maaf, minta ridha, minta doakan, insya Allah dengan doa beliau, dengan keikhlasan beliau, insya Allah kita akan menjadi anak yang menjadi kebanggaan beliau, insya Allah. Yang kedua, salawat. Salawat ini memang bermacam-macam, Dek. Makanya ada kitab Abdulus Salawat. Kalau kita baca kitab Abdulus Salawat itu bermacam-macam salawat di sana. Jadi bermacam-macam salawat itu apa sih? Salawat itu memuji dan memuja Rasulullah. Apapun dalamnya, yang penting tujuannya memuja dan memuji Rasulullah, maka itu namanya salawat gitu loh. Bisa dipaham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat. Karena ya Allah, kami memohon dan meminta kepada Engkau, berikanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah salawat. Jadi apa saja, dan salawat memang bermacam-macam. Yang masyhur salawat Fatih, salawat Munjiat, salawat apa lagi? Salawat Kamilah, salawat apa lagi? Salawat Umi, salawat Pulus. Ini ada salawat Pulus. Salawat Pulus itu salawat duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mab'us tajur bil amwali wal fulus bil qiyami wal julus. Itu artinya ya Allah, aku memohon dengan Engkau dengan berkat ini salawat, mudah-mudahan datang duit baik berdiri ataupun berduduk. Itu ngarannya salawat pulus. Bila ma'amalakan itu insyaallah pian paling lawas pian setahun sugih, tapi syaratnya habis membaca itu 100 kali, pian menabung sehari 1 juta. Insyaallah lah. jadi salawat tadi bermacam-macam. Tergantung yang ulun beri tadi jar pian, aku usat ke hendaknya itu yang mana yang pian rasa nyaman aja dibaca, amalkan aja insyaallah. Insyaallah akan ada berkahnya dalam kehidupan kita. Mungkin demikian, ulun minta ridha dan minta maaf kalau kesalahan bicara bercandanya terlalu berlebihan. Dari hati yang paling dalam ulun senang bisa berjumpa dengan pian semuaan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salat baca doa selamat. Suratul Jin.